sopan dan santun itu dua kata yang pasti akan berbeda pengertiannya, aplikasinya juga. Biasanya sopan itu biasanya dari performa ya, sedangkan kesantunan itu biasanya dari lisannya. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi dampak bagi lingkungan itu dimulai dari kesopanan dan kesantunan. Kalau menurut Ibu sendiri, apa sih akibat kalau misalnya sopan santun itu diterapkan? Yang pastinya dampaknya siap-siaplah menerima penolakan. Itu yang pasti. Ketika kita tidak sopan dan tidak santun, bersiap-siaplah untuk menghadapi penolakan. Yang kedua, bersiap-siaplah untuk mengurangi harga diri. Sementara kalau kita lihat Abraham Maslow ya, salah satu kebutuhan kita adalah dihargai dan ketika kita nggak menerapkan kesopanan bukan hanya karena apa ya, intinya nggak usah jahim gitu. Jadi kadang-kadang kesantunan, kesopanan kalau lahir dari hati langsung dari hati. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, assalamualaikum. Tapi begitu juga bisa saya nggak pernah lihat tahun 2016 ya, belum pernah bahkan untuk yang kebidanannya sendiri pun saya belum masuk ke kelas mereka karena kan masih mata kuliah dasar, itu saya belum masuk. Jadi kalau misalnya saya disuruh menilai, ya mohon maaf nanti takutnya saya subjektif. Tapi sejauh ini yang saya lihat kalau misalnya kalian dulu dan sudah tetap aja sih, semua itu bisa belajar. Bu, yang kita tahu kan kalau misalnya tenaga kesehatan bidan, dokter, farmasi kan nggak mungkin lihat sendiri-sendiri kan, bidan pasti butuh dokter, butuh farmasi. Nah menurut Ibu, pendapat Ibu mengenai kolaborasi antara tenaga kesehatan itu Interprofesi sangat-sangat bagus sekali. Kadang-kadang kalau saya bicara tentang sektor profesi, pasti sama halnya dengan manusia, pasti punya egosentris masing-masing. Tapi hal itu bisa dipecahkan kalau kita sudah tahu peranan masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Dan kolaborasi bisa tercapai kalau kita sudah tahu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Gak usah jauh-jauh dalam rumah tangga, mungkin saya keluarga saya, ketika saya di sini, ya kan, saya berkolaborasi dengan suami saya. Contohnya seperti itu ya. Tugas seorang wanita harusnya mendidik anak-anaknya. Itu saya udah tahu dan saya harus tahu itu. Terus gimana caranya saya bisa berjalan itu semua? Artinya saya harus tahu tanggung jawab saya. Setiap menerima rapor di awal semester, setiap bulan saya selalu bertanya ke guru-gurunya bahwa gimana nih anak saya, terus kalender akademiknya gimana. Itu tanggung jawab saya, itu tetap menjadi bagian saya. Nah, dalam interprofesionalisme, kolaborasi akan tercipta kalau kita masing-masing tahu hak dan tanggung jawab, tahu kompetensinya. Oh, ini area saya, dan ketika itu tidak bisa saya hadapi, maka saya harus menyerahkan itu kepada yang lain. Jadi bahkan mahasiswa pun begitu. Bagaimana mahasiswa dengan dosen bisa berkolaborasi dalam hal penelitian ya. Saya sangat senang kalau misalnya antara mahasiswa dengan dosen itu kayak kakak adik, itu namanya kerjasama, terus menciptakan suasana yang kondusif itu bisa. Nah, dalam profesionalisme juga bisa. Saya akan katakan profesional ketika saya tahu batasan saya, peran saya, tanggung jawab saya dalam hal melakukan pekerjaan. Kesan-kesan yang Ibu dapat selama mengajar mahasiswa FKUD. Sebenarnya mungkin anak-anak FK itu adalah orang-orang pilihan. Kalian kan orang-orang pilihan yang terpilih dari yang terpilih. Jadi kalian harus bangga. Dan saya juga bangga menjadi keluarga di sini. Kenapa? Kesannya karena kalian adalah orang-orang pilihan, maka kalian juga orangnya selektif, kemudian pasti penuh dengan kreativitas,
yang membanggakan saya, dan itu yang memacu saya untuk harus selalu belajar. Ya nggak mau dong bro kalah sama mahasiswa. Ya nggak usah jauh-jauh, sekarang mah tutorial udah banyak, tinggal buka aja di YouTube mau buka tutorial apa. Jadi sekarang nggak ada nilainya dosen di depan, selain yang membedakan adalah interaksi. Jadi serius, bekerja di UB atau menjadi pengajar di UB itu akan memberikan saya bangga karena saya dipacu untuk belajar dan belajar. Apalagi Google aja udah dibilangin profesor, kalah kita yang hidup. Jadi menurut saya mahasiswa di UB itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan. Jadi banggalah menjadi mahasiswa. Dengan interaksi kita pada hari ini